screen ya, saya punya sedikit PPT dan mungkin nanti ada bisa ditampilkan contoh tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Tio Media, Mas Tio, dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk berbagi, untuk sharing pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat ada Mas Yai Daniel Fajarin ya. Tadi di awal beliau mengatakan malah yang akhir yang biasanya wow gitu. Saya kira kebalik, justru yang awal-awal ini adalah kunci ketika kita akan melaju ke depan seperti itu. Kuncinya itu ya di Mas Yai Daniel Fajarin ini. Luar biasa. Beliau guru kita semua. Saya juga turut berterima kasih kepada Ustazah Mahya, Mbak Mahya. Ya. Saya juga ikut atau menjadi followersnya beliau ini di TikTok, di Instagram. Karena memang edukatif sekali ya. Sangat menarik. Jadi teman-teman yang lain bisa follow itu akunnya, medsosnya Mbak Mahya. Terima kasih juga kepada serta yang hadir pada malam hari ini. Harapannya nanti setelah ini teman-teman semua bisa menulis secara mandiri langsung dan mungkin nanti kita dampingi oleh penerbit Tio Media sampai terbit seperti itu. Mungkin barangkali bisa jadi 2 jilid barangkali. Oke, langsung saja. Barangkali dari kita mungkin masih asing dengan istilah memoir. Jadi kita perkenalan dulu dengan apa itu memoir. Semacam itu. Jadi memoir itu ya memori lah. Apa yang ada dalam hidup kita, perjalanan kisah hidup kita. Nah itu ya disebut memori lah. Memori ini yang kemudian kita tulis maka menjadi memoir kayak gitu. Dalam KBBI ini memoir berarti kenangan, catatan peristiwa atau sejarah yang memberikan penekanan pada pendapat, kesan, dan tanggapan penulis. Misalnya begini, alhamdulillah hari ini juga saya masih di pondok pesantren. Jadi SMA 3 tahun, kemudian S1 4 tahun, sampai hari ini masih di pondok yang dulu di S1-nya. Nah, berarti sekitar berapa? 3, 4, 7, dan 2, 9. Alhamdulillah 9 tahun ya, semoga dianggap sebagai santrinya abah-abahnya. Ketika aliyah atau SMA saya di Brebes, Bumiayu. Kemudian ketika S1 di Semarang sampai hari ini mungkin masih bedah ya. Barangkali nanti jodohnya juga orang Semarang atau mungkin daerah Semarang barangkali. Ya, boleh di slide sebelumnya operatornya. Jadi selama perjalanan kita di pesantren, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yai Fajar ya, bahwa banyak sekali kisah-kisah yang itu sangat berkesan untuk kita sebagai santri. Entah itu ketika ngaji, ketika ngabdi, ketika roan misalnya bersih-bersih gitu kan. Atau mungkin ada hal-hal yang lebih spesial dari itu, misalnya kedekatan kita dengan kiainya, dengan pengasuhnya, barangkali punya kedekatan yang lebih. Itu bisa kita ceritakan di sana semacam itu. Sehingga memoir ini lebih kepada satu penggalan kisah saja, sehingga nggak terlalu panjang kayak gitu. Karena kalau terlalu panjang barangkali nanti ke belakang-belakang malah membosankan semacam itu, sehingga apa itu intinya malah nanti kehilangan nilai kayak gitu. Sehingga penggalan kisah yang paling memorable itu tadi, yang paling menarik, yang paling berkesan, itu yang kita tulis. Kira-kira apa selama perjalanan kita menjadi santri semacam itu. Tentu santri ya berkecimpung dengan keilmuan, entah itu ngaji, entah itu musyawarah, diskusi, dan sebagainya. Contoh misalkan, ketika saya aliyah, setelah ngaji habis isya itu, tambah ngaji lagi. Nah itu seluruh santri di aula, semuanya ngaji ya, buka kitab kayak gitu, membaca kitab dengan suara yang keras kayak gitu. Itu dorongan dari pembinanya, dari ustadznya, dari pendampingnya. Baca kitab dengan suara yang lantang, salah benar urusan nanti.
Nah, setelah beberapa menit setelah itu, kemudian dibaca di depan pendampingnya, di depan pembinanya, atau istilahnya sorogan kayak gitu. Nah, itu ternyata memberikan bekas yang lebih terhadap pemahaman kita atas kitab-kitab atau literasi-literasi yang kita baca semacam itu. Bahkan itu dilakukan ya minimal sampai jam 12 malam. Ada teman-teman santri yang sampai subuh kayak gitu, jam 2, jam 3, sampai subuh barangkali juga ada kayak itu. Saya temukan di teman-teman saya itu sampai subuh. Meskipun nanti ketika sekolah dia mungkin agak ngantuk. Ya saya juga. Jadi ketika sekolah ya banyak tidurnya. Tapi malamnya memang melakukan aktivitas itu semacam itu. Next, barangkali supaya lebih cepat, Mas Operator. Nah, kira-kira apa sih kemudian yang penting untuk langkah kita menulis gitu ya? Yang pertama adalah menyelami memori atau kita kembali dulu ke masa lalu semacam itu. Barangkali punya kenangan yang paling indah, kan itu banyak berbagai pilihan. Nah, itu kita tentukan mana nih yang mau kita tulis, mana yang mau kita jadikan sebagai bahan tulisan. Itu kita tentukan dulu. Jadi kita kembali ke belakang ya, kembali ke masa lalu, kenangan-kenangan itu. Lalu kita tulis, kita catat menjadi poin-poinnya, menjadi poin-poin penting. Oh, saya ketika momen misalnya di tulisan saya nanti itu eh, saya sering ya misalnya beberapa momen langsung diajak oleh Abah Yai misalnya. Nah, di situ kemudian apa aja yang paling penting kita catat. Misalnya ada 5 nih, ada 5. Nah, 5 ini kita tulis ya poin-poinnya. Kemudian memoir ini kronologis ya. Kita nulisnya secara kronologis, artinya berdasarkan urutan waktu kayak gitu. Meskipun nanti ada bumbu-bumbu kayak gitu, ada sedikit dilebih-lebihkan kayak gitu, supaya lebih hidup, lebih dramatis misalnya. Itu nggak masalah, artinya untuk bumbu kita. Kan kita juga suka dengan bumbu-bumbu ya di medsos itu kan banyak sekali bumbu-bumbu berita ataupun wacana apapun banyak diberikan bumbu kayak gitu. Termasuk pemilihan judul kayak gitu. Pemilihan judul kita pun eh, cari diksi-diksi yang menarik, yang itu memberikan penasaran kepada pembaca. Nah, biasanya kesulitan kita itu ketika menentukan judul itu mau pakai diksi apa kayak gitu misalnya. Nah, barangkali ada yang suka dengan model menulis judulnya akhir ya nggak masalah. Yang penting tulisannya sudah ada dulu. Kemudian setelah poin-poin itu ditulis, lalu kita menulis secara penuh. Kenapa kok kita perlu mind mapping atau pemetaan? Itu untuk membantu, sangat membantu. Ada beberapa teman yang ketika misalnya tanya, Mas, ini saya baru 400 kata misalnya, kok sudah mandek ya, sudah stuck kayak gitu. Itu biasanya karena dia nggak memulai dengan pemetaan hal-hal yang ide kunci dalam tulisan kita. Sehingga kita, aduh mandek nih, mau ditulis apa lagi setelah ini kayak gitu. Nah, itu yang kemudian penting bagi kita untuk menulis mind mappingnya atau pemetaannya. Pada satu kisah ini, penggalan kisah A misalnya, kita tulis poin-poinnya. Setelah itu kita tulis secara lengkap, secara utuh. Kalau lebih hidup lagi, misalnya kita berikan dialog ya, ada dialog secara langsung di dalam tulisan itu. Misalnya ketika itu kita bicara apa, misalnya satu momen kita bertemu dengan Yai secara langsung, kemudian membahas suatu A misalnya. Nah, itu ada percakapan apa di dalamnya, itu kita bisa tulis secara langsung kayak gitu, supaya lebih hidup. Saya kira seperti itu. Eh, supaya ruh memori kita itu bisa dibaca juga oleh orang lain. Nah, kemudian strukturnya kira-kira ini bacanya dari bawah ya. Yang pertama itu jujur. Maksudnya jujur adalah kisah yang kita alami itu kita buat secara jujur dan dengan ketulusan kayak gitu. Karena dengan ketulusan itu ternyata ilham-ilham atau inspirasi-inspirasi justru akan masuk lebih cepat. Kita tulus gitu, tidak ada tendensi ya nulis aja gitu.
bahkan mungkin bisa dikatakan seperti nulis diary ya, seperti nulis keseharian kita gitu. Nah, kemudian setelah kita lapisi dengan jujur pada awal, lalu yang selanjutnya adalah pembuka yang indah. Tadi dikatakan oleh Mas Yai Fajar itu benar sekali bahwa paragraf awal bisa menjadi penentu tulisan kita, menjadi penentu kunci keberhasilan tulisan kita. Kalau di paragraf awal kok rasanya sudah membosankan oleh pembaca, menurut pembaca, biasanya pembaca akan mengalihkan tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang lain. Maka kuncinya di awal kita bisa buat paragraf, entah itu misalnya bentuknya quotes dari yainya atau mungkin ada pertanyaan, kan ada banyak jenisnya itu. Awal menulis kira-kira modelnya pengen seperti apa. Lalu selanjutnya dialog itu tadi untuk menghidupkan. Terus ada lagi masukan apa ini? Biasanya nggak kelihatan, saya agak lupa karena ini materi lama ya. Masukan pesan memoir. Ya, pesan memoir itu apa? Di kisah yang kita tulis ini, kita punya pesan apa nih? Dulu kita masih pelajar, ada amanah apa gitu, amanat yang terkandung di dalam tulisan itu. Nah, itu kita bawa pesan apa, itu kita bisa tonjolkan kayak gitu. Biasanya pesan-pesan itu kita tonjolkan melalui penegasan-penegasan, pengulangan-pengulangan kata. Biasanya semacam itu. Atau mungkin pada satu momen tertentu kita tekankan di sana. Kan kita nulis juga seperti mengungkapkan perasaan, mana ketika naik emosinya, emosionalnya, mana kemudian ketika ini emosionalnya sedang gunjang ganjing misalnya seperti itu. Nah itu nanti pesannya apa, itu kita tampilkan di tulisan kita. Lalu ada karakter tulisan. Karakter tulisan itu apa? Masing-masing penulis itu kan punya karakter ya, punya ciri khas sendiri ketika menulis. Nah kalau kita mau tulisan kita lebih dikenal oleh orang, kita buat tulisan kita lebih berkarakter. Misalnya dari penggunaan diksinya, atau mungkin dari penyajiannya, atau mungkin dari alurnya seperti itu. Itu masing-masing punya kekhasan sendiri dan kita tidak bisa memaksa orang lain sesuai dengan standar kita. Buatlah standar kamu sendiri, yang penting itu selesai, itu akan bagus, dan menulis itu kan pekerjaan keabadian kayak gitu. Lalu setelah sunting atau melalui editing, kemudian kita kirim kepada penerbit. Nah, menulis memoir akan lebih mudah ketika kita berada di suasana yang sangat nyaman dan mood yang cukup bagus dan baik, sehingga memori-memori itu akan hidup lagi dan ketika ditulis akan menjadi tulisan yang ngena gitu, ngena ke hati. Mungkin saja apa yang dirasakan oleh kita sebagai penulis dirasakan juga secara secara sama persis kayak gitu oleh pembaca. Akhirnya mereka akan kok sama kayak gitu, punya nasib yang sama loh, ternyata ini tradisi yang sama kayak gitu, sehingga punya koneksi hati gitu ketika membaca tulisan kita. Nah, ini beberapa ya dari produk Geomedia ya kemarin, memoir-memoirnya Mbak Mahya itu nulis di yang hijau itu ya, Merindu Al-Quran. Ada lagi atau mungkin langsung contohnya ya Kak Dio? Oh iya, contoh. Contohnya ini dulu yang saya nulis di ini ya Mas, yang Yaiku dan Hidupku, atau mungkin ini dulu belum disunting karena file saya yang lama, karena kalau melalui Mas Dio ini cukup teliti gitu, sangat teliti ketika proses editing. Misalnya typo, saya sering sekali nulis itu typo ya, atau salah salah ejaan, salah kapital, atau mungkin misalnya mau nulis pesantren kok nulisnya peyantren misalnya kayak gitu. Itu sering sekali karena mungkin ngetiknya di malam hari, kemudian buru-buru kayak gitu, cepat kayak gitu, sehingga kurang-kurang teliti. Ada Mas, bisa ditampilkan Mas Dio. Nah, terus kemudian teman-teman ketika punya pengalaman itu tadi ya, yang memorable, yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu alangkah baiknya dimulai dengan kesadaran.
Kesadaran apa? Bahwa kesadaran ketika kita menulis, ya kita menuangkan gagasan yang nyata berdasarkan fakta, meskipun tadi kita kasih bumbu-bumbu semacam itu. Misalkan ini kita beri judul ya, Sang Teladan Muara tentang Belajar Pengabdian. Nah, di sini saya mengambil angle atau sisi ketika di pondok diajak oleh Abah Yainya ke beberapa tempat kayak gitu. Pakai mobil sendiri, mobilnya beliau kayak gitu ya. Biasanya kan Kak santri yang merasa diajak secara langsung kayak gitu, atau mungkin diajak oleh mas dalamnya misalnya, kemudian ayo nderek nyai kayak gitu. Itu kan menjadi sebuah apa ya, wah kayak gitu, sehingga belum tentu punya dimiliki kesempatan ini oleh santri-santri yang lain kayak gitu, karena waktu beliau ya sangat terbatas kayak gitu, sehingga ini menjadi menurutku wah ini momen yang luar biasa buat saya pribadi. Saya sangat bersyukur kayak gitu, karena kesempatan ini nggak bisa dimiliki oleh semua orang, oleh semua santri. Nah di awal ini apa nih? Memang ini di awal ketika itu saya masih sangat pertama kali menulis memori ya, dan belum 2, 3, dan 4, lebih banyak menulis hal-hal yang entah apa itu. Lebih kepada pengenalan awal cerita tentang sosok penulisnya. Jadi ketika itu ya saya masuk ke universitas, kemudian masuk ke pondok kayak gitu. Itu di awal sebagai pengenalan tentang diri penulisnya. Lalu nanti masuk kepada momen yang ingin disampaikan, yang ingin dituliskan. Nah, misalnya perjalanan 4 tahunku waktu ini kan kronologinya itu di awal kayak gitu, sebagai pengenalan pengantar saya berada di sini kayak gitu. Lalu selanjutnya boleh di scroll mungkin ya Mas. Selanjutnya itu langsung kepada apa yang ingin disampaikan kayak gitu. Misalnya saya nyantri di Besongo kayak gini. Apa sih kemudian inti dari momentum itu? Jadi ternyata adalah silaturahim kayak gitu. Silaturahmi atau silaturahmi sama saja ya. Hanya beda ini penggunaan KBBI atau pakai bahasa Arab misalnya. Nah, silaturahmi ini di sini tidak hanya kemudian berkunjung kepada orang-orang yang masih hidup kayak gitu, tetapi juga berziarah kepada masyayikh, kepada guru-guru yang telah wafat kayak gitu. Itu saya kira juga silaturahmi ruh kayak gitu. Nah, di situ ada pelajaran yang penting yang kemudian ini kayaknya pelajaran yang berharga yang bisa saya ambil dari momen silaturahmi. Ya misalkan begini, silaturahmi yang beliau lakukan dari yang aku tangkap, jadi saya pakai aku terbagi menjadi 3. Pertama ya secara lahir antar fisik kayak gitu, kemudian berkunjung ke tempat-tempat yang dituju dengan penuh keyakinan akan mendapatkan keberkahan. Ya ini kita bertamu lah, sowan kayak gitu. Biasanya tradisi pesantren kan banyak mengedepankan ini juga, sowan kepada kiai-kiainya kayak gitu. Lalu ada silaturahmi yang lain kayak gitu, bentuk-bentuk yang lain. Nah di saat di momentum itu saya pernah diajak silaturahmi kayak gitu. Misalnya ada peristiwa semacam ini ya kita tuliskan. Lalu selanjutnya ini kemarin tadi apa ya temanya, mengemban amanah ya. Selanjutnya itu setelah silaturahmi saya pakai 2 angel berarti. Yang kedua adalah pengabdian kayak gitu. Pengabdian ternyata dari mengabdi itu kita banyak belajar tentang keorganisasian, kita banyak belajar tentang tanggung jawab kayak gitu, sehingga ini mampu kita rekam dan kita tuliskan. Nah, momen-momen itu yang kemudian menarik untuk kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya kita mulai tulis dengan baik kayak gitu. Nah, ini hanya contoh saja ya. Tentu masih sangat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terdapat di tulisan ini. Saya kira begitu Mas Bio dan tentunya Mbak Mahya selaku moderator. Lebih enak nanti kita diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Ustadz Badrul Zaman. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Badrul Zaman atas paparannya tentang bagaimana ya menulis memoir, bagaimana menggali ide, terus kemudian teknis-teknisnya. Nah, oke, langsung saja kita buka sesi diskusi. Oh, teman-teman semua boleh dong dibuka kameranya ya. Jadi agar malam minggu kita nggak terasa sepi gitu lah ya. Masa bener-bener ngeliat muka sendiri gitu kan lucu gitu ya. Jadi ya biar vibes malam minggunya tetap terasa. Baik, kami buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Baik, diajukan kepada Ustadz Fajar. Boleh, bagaimana sih kehidupan santri? Bagaimana insight-nya, terus kemudian juga bisa ke Ustadz Badrul Zaman tentang teknik penulisan dan lain-lain. Tadi sepertinya sudah ada yang raise hand ya? Oh, sudah di lower lagi. Izin mau bertanya. Oke, baik, silakan. Mau tanya untuk kalau misalkan Siapa nih? kita siap. Oh iya, silakan. Kalau kita nanti menulisnya itu lebih ke kenapa sih kok kita masuk pesantren itu, kenapa ceritanya gimana, itu tidak mengapa atau gimana? Oke, baik. Ini ditujukan ke siapa dulu nih? Atau bebas keduanya boleh? Bebas, Mon. Oke. Ini langsung dijawab saja atau dikumpulkan terlebih dahulu, Pak Dio? Langsung boleh supaya seru. Oke, baik. Iya, sebenarnya saya setuju supaya malam minggunya nggak sepi gitu. Iya, biar nggak sepi ya, makanya yuk on cam lah ya. Nanti di story sama Mbak Mahya loh. Nah, iya, langsung ke TikTok. Oke. Nanti dibuatkan TikTok. Iya. Oke, baik. Mungkin barangkali pertama boleh ditanggapi oleh Ustadz Fajar dulu ya. Bagaimana kalau misalnya temanya itu adalah kenapa kita harus masuk pesantren gitu ya. Jadi sebelum dulu gitu. Baik, silakan Ustadz Fajar, bagaimana tanggapannya soal ini? Sebenarnya yang paling bisa menjawab ini Mas Ngadio sebagai penerbitnya ya. Jadi yang perlu diceritakan dalam memoir menjadi santri ini sebelum menjadi santri, atau ketika menjadi santri, atau setelah menjadi santri. Kan ke situ nanti larinya. Kalau buat saya secara pribadi, sesuai dengan temanya saja. Temanya apa ya? Saya lupa ini. Kita lihat kembali ya temanya. Mengarungi samudra ilmu. Memoir menjadi santri ya? Iya, kisah inspiratif mengarungi samudra ilmu. Nah, kalau dari tema yang sudah dipaparkan itu, saya menangkapnya adalah momen ketika menjadi santri. Ketika sudah menjadi santrinya. Jadi masa-masa di mana kita menjadi santri. Cuma ya kalau misalkan momen di mana rasa ingin menjadi santri itu lebih inspiratif menurut Mas Syihab, ya mungkin itu akan lebih baik diceritakan, karena bisa jadi itu yang lebih memorable buat jenengan gitu loh, dibandingkan dengan kisah jenengan selama menjadi santri. Seperti itu. Kalau jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Boleh nih ditanggapi lagi oleh Ustadz Badrul Zaman, silakan. Bagaimana nih untuk tema untuk keputusan seperti itu? Mikrofon. Oh iya, terima kasih. Maaf lupa tadi. Benar sekali tadi yang disampaikan Mas Yai Fajar ya. Nanti isinya apa sesuai dengan permintaan dari penerbit kayak gitu. Tapi saya kira bisa nanti kita angle-nya adalah perjumpaan kita di awal mondok atau di awal nyantri. Misalnya begini, kita kasih judul misalnya begini, Ihdinas Shiratal Mustaqim, saya memilih santri mukim, misalnya begitu. Ihdinas Shiratal Mustaqim kan kita meminta doa kan supaya menjadi santri yang berada di jalan yang lurus. Lalu saya memilih santri mukim kayak gitu.
ini kan pemilihan judul semacam ini saya kira yang dengan istilahnya apa ya, rima atau akhiran yang sama itu akan lebih menarik kayak gitu. Misalnya kayak jadi contohnya ihdinas siratal mustaqim, saya memilih santri mukim. Jadi nggak kalong kan, santri mukim artinya kan di pesantren terus kayak gitu. Nah, nanti kita bisa kenapa sih kemudian kita ceritakan di sana kenapa sih kemudian saya memilih di pesantren kayak gitu. Apa yang menjadi motivasinya? Lalu nanti di akhir kisahnya atau di akhir tulisannya kita berikan gambaran saya begitu berkesan ketika di awal nyantri kayak gitu. Kenapa kemudian saya memilih nyantri? Saya punya motivasi ini kita bisa ceritakan di sana. Dan itu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang barangkali pembacanya belum nyantri, belum memilih di pesantren. Orang-orang menjadi tertarik mondok, menjadi tertarik di pesantren berkat tulisan dari Mas Syihab. Katakanlah contohnya begitu. Kira-kira begitulah gambaran tulisan Mas Syihab barangkali terinspirasi. Oke, baik, terima kasih Ustadz Badruzzaman dan juga Ustadz Fajar. Begitu ya Mas Syihab tanggapannya mengenai ide kemudian, jadi tenang saja ya, terus dikembangkan nanti cari judul-judul yang menarik. Baik, penanya selanjutnya yaitu dari saudari Sirli Amri. Ini perempuan ya? Biar gantian lah cowok. Boleh dong open mic dan open kamera. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Amri. Izin bertanya mengenai penulisan memoir. Bagaimana cara menguatkan karakter tulisan bagi kita yang baru pertama kali menulis memoir? Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung sembunyi ya habis nanya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana menguatkan karakter ya ketika kita masih baru pertama kali. Sepertinya ini cocok untuk Ustadz Badruzzaman. Silakan. Gimana nih meningkatkan karakter? Ya, terima kasih Mbak Mahya. Memang sebagai penulis pemula seperti saya juga, kita sulit sekali menemukan karakter tulisan kita kayak gitu. Tapi kita punya ikhtiar, punya usaha. Yang pertama adalah banyak membaca siapa yang suka kita baca. Idolanya kita siapa dalam kepenulisan kayak gitu. Misalnya nih, saya mengidolakan siapa misalnya? Habib Hussein Haddar misalnya ya. Misalnya begitu. Tulisan beliau itu seperti apa karakternya? Nah, itu kita bisa tiru, tetapi kita jangan 100% mirip dengan beliau. Karena kreatif itu apa yang ada dalam pikiran orang berbeda dengan apa yang dalam pikiran kita. Meskipun berpijak atau mengawali dari idola kita kayak gitulah. Semakin banyak kita membaca idola kita atau mungkin berkiblat kepada mereka idola kita, nah itu kita nanti akan merasa nyaman dengan itu dan kita akan menemukan karakter kita sendiri yang itu berbeda dengan karakter idola kita. Jadi semakin banyak membaca dan tentunya kita mulai praktek menulis kayak gitu ya. Karena kalau hanya membaca aja nanti kita lupa dan belum punya waktu untuk menulis, maka kita lebih banyak menulis gitu. Artinya ya jam terbang untuk menulisnya dibanyakin ya itu lebih banyak lagi supaya nanti kita menemukan ternyata saya lebih cocok dengan tulisan-tulisan yang semacam ini kayak gitu atau mungkin karakter tulisan yang semacam ini. Nah itu kita mulai dengan banyak membaca dulu siapa yang kita idolakan. Biasanya kan kita punya idola dalam menulis. Misalnya ada teman saya Mas Faik di sini ya, itu dia suka tulisan-tulisannya Kiai Fakihuddin atau Bu Nur Rafi'ah misalnya. Nah itu ya Mas Faik mulai menulis dengan karakternya sendiri, tetapi punya kiblat, punya pijakan dari dua tokoh ini misalnya kayak gitu. Tetapi dia punya karakter sendiri. Yang saya kenali karakter tulisan Mas Faik itu lugas, tegas kayak gitu. Jadi karena saya beberapa kali mengedit tulisan beliau ketika sebelum diterbitkan di media online gitu. Oh ini tulisannya tegas nih. Kalau saya karakternya lebih santai, halus kayak gitu, sehingga ketika diedit
karakternya ada dua kepribadian tulisan kayak gitu. Nah, saya kira seperti itu, Mbak Mahia. Oke, baik, terima kasih. Barangkali boleh ditanggapi nih sama Pak Dio yang kerap kali memberikan media untuk menulis memoir nih. Kira-kira seperti apa? Oh iya, semua penulis, semua karakter apa yang akan kita tulis sebenarnya itu kuat ya, karena kita memiliki kekuatan masing-masing. Jadi apalagi kalau memoir kan cerita pribadi ya, itu akan kuat karena mencerminkan diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tahu, oh ini tulisannya ini, gayanya seperti ini. Jadi kekuatan karakter itu lahir secara otomatis kalau kita menulis cerita pribadi. Bisa dilatih dengan cara menulis harian, catatan harian. Itu yang paling mudah. Dan semua penulis terkenal, Dewi Lestari misal ya, dia SMP, SMA itu menulis catatan harian setiap hari. Pramudia Anantatur juga, saya pun sama. Semua penulis rata-rata dimulai dari menulis catatan harian. Karena ini sangat mendasar dan ini kekuatan kita, karakter kita terbentuk lewat catatan harian itu. Dan saya mengembangkan catatan harian ini sebagai produk memoir yang saya yakin digemari oleh banyak orang, insya Allah. Ya. Karena karakter kuat kita ya ada di sana. Semua orang pasti suka menulis pengalaman hidupnya. Dan itu karakter kita. Gitu. Jadi mengalir saja. Jadi memang harus punya konsep dulu, punya mind map, punya pemikiran dulu. Harus merenung dulu lah. Harus merenung apa yang akan kita tulis. Setelah itu tulis mengalir sampai selesai. Harus punya proyeksi. Saya menulis selesai 5 hari. Menulis setiap hari. Harus punya jadwal proyek buku masing-masing. Ini saya sampai sekarang tuh 5 tahun ya mengelola komunitas penulis itu gemes. Hanya 1-2 yang baru bermunculan menulis buku tunggal ya. Nah mudah-mudahan teman-teman santriwan, santriwati, mahasantri di sini itu nanti minggu depan kita silaturahim lagi ya. Bikin kelompok diskusi untuk menulis satu orang satu buku. Itu penting banget itu. Ini Mas Batul sudah lulus 1 ya. Mbak Mahia the next dan juga yang lain, Mas Syahid dan juga yang lain semuanya ya, Mbak Shirley semuanya lah, Mbak Kateni semuanya harus punya proyek pribadi masing-masing supaya kita punya buku tunggal ya. Kebanggaan luar biasa itu. Harus cerita Mas Dio. Ya. Sedikit cerita. Dulu ketika saya masih aliyah atau SMA itu saya sudah nulis pakai tangan kan. Dulu kan nggak boleh bawa laptop atau HP. Nulis pakai tangan, novel, biografi kayak gitu. Artinya saya nulis biografi sendiri, autobiografi, tetapi saya bentukan novel. Itu sudah saya tulis tangan sekitar berapa halaman di buku sendiri kayak gitu. Tapi bukunya hilang dan itu ya sudahlah saya ikhlaskan kayak gitu. Dan sulit sekali untuk mengingat apa yang dulu saya tulis kayak gitu. Sebenarnya kan itu kalau saya tulis sampai selesai, mungkin sampai akhir hidup misalkan menjadi part-part gitu ya novelnya. Aduh sayang sekali tulisannya bukunya hilang. Itu penyesalan saya sih dulu. Ya, saya pun mulai menulis dengan tangan. Saya punya buku harian. Saya menulis dengan tangan, dengan ballpoint. Oh, serius? Malah saya ngomong. Ini Ustaz Fajar. Ya, pripun? Saya harus nanggepin yang mana ini? Oh ya, yang jelas seperti ini. Kekuatan karakter kita ketika kita menulis memoir itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan kita akan tahu potensi kita masing-masing karena kita punya potensi yang kuat di mana. Tapi kalau kita tidak menggali lewat menulis memoir, kita nggak tahu saya itu nyaman nulis apa sih, ya kan ya. Semua pasti berawal dari nulis biografis atau memoir itu.
Kalau kita sudah tahu, kita akan lapang dada kita, lapang pikiran kita. Saya cocok nulis di bidang ini, saya cocok nulis ini, perjuangkan itu, wujudkan. Pasti punya tabungan naskah dan seperti itu. Itu saya di pesantren sudah tahu bahwa saya kan cocok menulis di memoir, saya bisa mengembangkan di novel, di pengembangan diri. Jadi teman-teman yakinlah bahwa menulis itu akan membuka pikiran kita. Kita akan tahu tentang diri kita lebih dalam. Jadi nanti di bulan Desember ada festival memoir dan memoiris, saya akan membuka workshop menulis dari dalam diri, ya, menulis dari dalam diri. Ini judul bukunya Pulang nanti, pulang kepada diri sendiri. Keren banget. Silakan Mas Fajar. Oke, kalau dari saya sebenarnya sudah diwakilkan dengan video tadi. Dalam penguatan karakter penulisan, kalau buat saya, buat teman-teman yang belum pernah menulis sama sekali ya khususnya, mulai aja dulu. Karena kalau misalnya nggak mulai ya nggak akan kelakon, nggak akan nulis. Mulai aja dulu. Nah nanti ketika sudah sering nulis akan menemukan sendiri gaya penulisannya. Dari nulis memoir kita bisa menggunakan, kalau saya menggunakan 3 metode penulisan memoir. Yang pertama full naratif, jadi kita full narasi dalam menulisnya. Nah kalau dalam full narasi, terkadang kita bisa menggunakan caranya Ahmad Fuadi yang menggunakan majas-majas yang luar biasa itu dalam narasi-narasi kita yang kita tulis. Atau misalkan kita kuat dalam percakapan, jadi dalam naskah memoir kita perbanyak aja percakapan di sana. Atau kalian punya dokumentasi kejadian yang kalian ceritakan dalam memoir kalian, ya ditambah saja ke sana. Jadi karakter itu akan kuat secara sendirinya ketika kita sudah semakin banyak nulis. Karena kalau kita nggak pernah nulis, ya kita nggak tahu karakter kita seperti apa. Saya juga ada pengalaman tulis tangan, yaitu nulis novel. Jadi pas semasa SMA, dari kelas 2 SMA, 2 MA waktu itu saya udah nulis novel pakai tulisan tangan. Ya saya nulis ketika pelajaran, saya nulis ketika istirahat, saya nulis ketika jam-jam istirahat malam. Ya waktu kosong yang bisa tak gunakan untuk menulis, saya nulis di buku sidu gitu. Buku sidu yang tebal itu saya gunakan untuk nulis novel. Yang pada akhirnya novel itu selesai, dipinjam teman sana sini sampai ke Gerbang Ahwat, dibaca sampai anak-anak. Dan novel saya pun di akhirnya itu dikomentari sama mereka. Dikomentari, wah novelnya sepertinya misalnya kayak gini bla 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 bla. Yang mana saya nggak kenal mereka, tapi buku saya disampaikan. Belum Mas, sudah terjun pertanyaannya. Oke. Runtut dulu ya Mas, jangan langsung ke punchline-nya ya. Yang pada intinya novel itu akhirnya sampai di tangan saya kembali dengan keadaan yang lusuh bukunya karena sudah dioper sana sini. Dan saya minta tolong waktu itu ke saudara sepupu saya untuk mengetikkan novel saya dan dicoba tawarkan ke penerbit. Pada saat itu saya masih kelas 2 SMA. Ya, ujung-ujungnya novel saya nggak tahu kemana karena itu dipasrahkan kepada teman dari sepupu saya, dan kata sepupu saya itu malah diajukan ke penerbit atas nama dirinya sendiri. Itu yang diceritakan sepupu saya ke saya, jadi ya sudahlah. Kalau saya mau enggak pertanyaannya dari ditulis sama sepupu. Nah dari situ saya udah nggak update lagi, karena pas saya titipkan ke sepupu saya itu nitipkan ke temennya untuk ngajuin ke penerbit, dan setelah itu udah nggak ada kabar, dan kabar setelahnya ya yang tak tahu waktu itu diajukan atas nama temannya dia, bukan nama saya. Ya udah, habis itu saya nggak peduli lagi dengan itu. Ini premisnya masih ada di kepala saya, cuma untuk menuliskan kembalinya rasanya belum ada semangat untuk kesana, karena saya punya premis lain yang harus saya tulis. Seperti itu. Kalau untuk penguatan karakter, gak usah mikir kesana dulu, mulai nulis aja dulu, nyari waktu yang enak buat kalian nulisnya kapan. Kalau saya secara pribadi, waktu yang paling nyaman sekali buat nulis adalah waktu habis sholat subuh. Itu momen paling nikmat buat saya buat nulis. Seperti itu. Itu buat teman-teman yang bisa subuhan ya.
Kalau yang belum bisa subuhan ya subuhan dulu. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fajar atas pandangannya. Jadi mulai aja dulu gitu ya teman-teman. Oke. Wah, ternyata teman-teman cukup antusias ya untuk bertanya di sini. Wah, ada bestie saya nih, Zaman. Ditamu dulu gimana? Ditamu semua dulu supaya dijawab secara keseluruhan. Supaya ditampung dulu ya semua pertanyaannya ya. Yoi. Baik, tadi dari pertama dulu ya yang raise hand tadi dari Mas Ilyas Nur Amal. Silakan. Boleh open cam ya? Ya, insya Allah. Oke, baik, silakan. Izin bertanya, Ustadz. Alhamdulillah, Ana dulu sempat nulis karya ilmiah. Nah, belum, ini sedikit cerita dulu ya Ustadz. Banyak kesalahan dari anak itu lemahnya dalam penyusunan kata. Lemahnya anak gitu Ustadz. Yang anak tanggepin dari masalah yang anak tanggepin dari webinar ini tentang memoir menjadi santri lebih menceritakan kita waktu menjadi santri Ustadz. Nah, ini nantinya penggunaan bahasanya itu kayak buku novel-novel atau gimana Ustadz? Yang pertama itu. Yang kedua, minta tolong dikirimin PPT yang punya Ustadz Badrul Zaman. Sudah di grup, boleh sudah minta saya kirim PPT-nya enggak Ustadz? Sudah saya kirim di grup. Oh iya ya, syukran Ustadz. Apa Nana belum cek? Ya itu aja dulu Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, oke, penanya selanjutnya. Asrama Lentera ini. Ini Mas Mbak ya? Mas. Enggak. Mas. Bukan ke pertanyaan sih. Lebih menanggapi aja beberapa hal tadi yang disampaikan pemateri. Jadi mohon maaf kalau agak panjang. Saya pernah mendengar Agus Mulyadi bilang kalau nulis itu gampang, yang susah itu pengen nulis bagus. Pun juga kata AS Laksana gitu. Menulis buruk tak masalah, tidak perlu bagus, pilih aja dulu. Semua yang ada di pikiran dilimpahkan aja dulu. Beberapa hal tadi sudah dijelas banget, cuman saya pengen nambahin berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman juga nggak selamanya baik. Saya pernah ditolak banyak banget media-media cetak, media-media ini, dan sekarang jadi tetap di majalah Tebu Ireng. Penulis tetap di majalah Tebu Ireng. Yang pertama, jangan mengedit dan menulis secara bersamaan. Mau itu typo, mau itu apa, tulis aja dulu semua. Nanti urusan ngedit belakangan. Biasanya tadi saya nulis sebelum subuh atau sesudah subuh, ngeditnya nanti pas senja, pas relax. Baru itu tulisan acak-adut EYD semua dikoreksi sama kita. Kalau digabung, selesai kita nulis. Baru nulis judul, nggak cocok, hapus udah, itu jari sama delete, keyboard delete itu dijauhin aja dulu. Soalnya nggak jadi. Saya pernah mengalami hal begitu. Judul aja terus nggak berhenti. Delete lagi. Baru paragraf pertama, delete lagi, nggak cocok. Nah, ini jangan disatukan. Yang kedua, luapkan emosi. Biasanya kan kalau lagi patah hati itu bisa dituliskan gitu. Biasanya orang-orang patah hati itu inspirasinya lebih banyak ketimbang yang sengaja mikir gitu, sengaja duduk depan laptop mikir, ngopi kental pahit, udah, tapi nggak muncul gitu apa beban. Terus siapkan catatan. Tadi betul, catatan atau tulisan, karena kita nggak bisa mengulang kedua kalinya gitu. Kalau ada ide, misalkan di lampu merah kita lagi bengong kan, tiba-tiba ide masuk, atau mohon maaf lagi di kamar mandi lagi buang air besar misalkan, itu tiba-tiba ide masuk, atau dimanapun lagi kita ngelamun, itu biasanya tulisan-tulisan atau kata-kata mutiara itu muncul. Nah, itu momentum untuk disatukan. Terus nanti pas di ba'da subuh, selesai subuh atau sore bisa digabungkan satu-satu. Terus
intinya yang terakhir membaca. Siapapun penulis kalau tanpa membaca rasanya dia nggak punya pena gitu. Jadi membaca apa yang kiranya teman-teman suka dulu aja. Membaca itu bukan hal-hal yang berat aja kok. Membaca status WA juga membaca status Facebook orang-orang juga membaca. Jadi terutama siapkan aja dulu membaca. Pertanyaan saya sederhana aja tentang mental health ya. Mental health biasanya para penulis pemula kan kalau nggak diterima atau dicemooh lah misalkan. Dicemooh. Nah itu cara ngebangkitinnya gimana gitu kan, itu nggak mudah lah di media sosial. Misalkan kita Mbak moderator juga sering mengalami misalkan mental health di Twitter dan sebagainya. Nah kita gimana sih cara meningkatkan mental health atau mood ya ketika ingin menulis gitu. Mood kita sudah hancur, diputusin, nggak punya uang, tiba-tiba pengen nulis, itu gimana ngebangkitin? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, ini sih saya lebih minta kisi-kisi yang nanti akan kita nulis bareng gitu. Misalkan katanya berapa ratus sampai berapa ribu, kemudian hal-hal yang itu insya Allah siap mengirimkan 1, 2, ada beberapa di komputer ini juga sudah menyiapkan tulisan si judulnya jodoh kok cerai. Nah, itu cuman kita melihat momentum aja gitu, sudah ada 180 halaman. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika Kok cerai itu lumayan, itu tawarkan saja. Baik. Yang punya naskah tawarkan saja ya, jangan malu-malu. Itu Mas Betu nawarin aku nggak langsung saya terima. Mudah sekali di media ya teman-teman semua. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Ini panggilannya memang Mas Asrama gitu? Atau Mas Wahyu. Oh, ini nama pendek. Saya megang media Asrama Lentera dan beberapa media-media lain. Jadi, ya. Baik. Terima kasih. Tadi kemasuk emailnya yang ini. Oke, baik. Pak Dio, ini ada 2 pertanyaan lagi sekalian semuanya ya. Oke, siap. Oke, baik. Silakan. Mas Zaman. Kamalu Zaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang cukup luar biasa dari para pemateri. Saya juga beberapa kali baca cerpen ya. Kalau nulis mungkin belum benar-benar nulis sih kalau cerpen atau memoir. Tetapi ketika membaca itu seringkali saya tidak menemukan konflik di sana. Dari beberapa tulisan teman-temannya yang kemudian saya baca, itu seringkali agak datar lah gitu kira-kira. Nah, pertanyaan dari saya buat para pemateri adalah bagaimana agar kita bisa menimbulkan konflik-konflik atau kemudian hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya seperti tadi itu Mas Wahyu, jodoh kok cerai gitu. Itu kan dari judulnya aja kita udah iya juga ya. Kalau misalnya jodoh terus cerai, terus dia nikah lagi, terus jodohnya siapa gitu kan? Akhirnya ada timbul pertanyaan gitu. Nah, segera pesan bukunya Mas. Iya. Sudah terbit belum sih? Sudah terbit. Sudah terbit atau belum? Ini diumpetin dulu. Nunggu grand momentum. Oh gitu. Baik, kita tunggu nih Mas ya. Iya, nanti saya beli buat Mbak moderatornya aja. Nah, terus pertanyaan saya adalah tadi
bagaimana kemudian kita memunculkan konflik-konflik tersebut, dan apakah di tema yang kali ini yaitu mengarungi samudra ilmu, boleh gak kalau kita sebagai santri menulis hal-hal yang mungkin cukup kontroversial? Misalnya akhir-akhir ini pondok pesantren sedang ramai, misalnya kayak kasus kemarin di Gontor, yang bahkan di beberapa pesantren wali murid itu langsung kayak, ini bener gak anak saya dipukulin gak, anak saya disiksa gak, dan sebagainya. Atau mungkin yang selalu berulang-ulang kasusnya adalah kasus pelecehan seksual. Nah, kira-kira ketika kita menuliskan tema-tema seperti pelecehan seksual atau mungkin tentang bullying yang ada di pondok, atau mungkin LGBT mungkin yang ada di pondok, itu sebenarnya agar tetap pesan itu sampai, namun juga semacam tidak menodai kemudian mengotori nama institusi pesantren itu sendiri, itu bagaimana dan sejauh mana kita sebagai santri boleh menulis hal-hal yang bersifat kontroversial, sedangkan ya kita tahu sendiri bahwa salah satu adab sebagai santri adalah menutup aib, atau Allahumma astur uyuba mu'allimi anni wala tadhhab al-barakah minhu gitu kan. Nah, tema-tema yang seperti itulah yang menurut saya sebenarnya menarik untuk dibaca, karena kan kita tahu bahwa khalif tu'raf, berbedalah maka kamu akan dikenal. Tetapi sejauh mana kita harus punya rem dalam menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya masih sangat tabu di dunia pesantren, yang masih sangat tabu di dunia santri, tetapi kita juga ingin perbaikan yang ada di pesantren, atau kita berharap bahwa pesantren akan lebih baik lagi. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Oke, terakhir ya dari Mas Irham Nasirin. On cam dong. Mbak. Aku gelap, Mbak. Temaram sekali. Wah, yuk cari pencerahan dulu lah. Dari mana nih Mas Irham? Dari Tegal, Mbak. Oke, mangga, silakan. Gini, Mas, kan terkait menulis cerita ya, menulis kisah memoir atau memori. Kadang kan dalam sebuah kisah memori enggak hanya ada satu sudut pandang. Kadang dalam memori saya sendiri terkait satu orang yang menjadi objek utamanya itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang tokoh utama, yaitu saya sebagai penulis, dan sudut pandang tokoh kedua, yaitu teman saya yang ikut ada di memori saya. Gitu. Nah, menurut mas-masnya ini lebih menarik mana? Ketika saya menulis, menarik saya hanya mengutip sudut pandang saya sendiri saja, atau juga sekaligus mengutip sudut pandang yang kedua, dalam hal ini teman saya tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Irham. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya ya. Dan jangan lupa ikut dan mengumpulkan naskahnya nanti di memoir selanjutnya. Oke, baik. Dari yang pertama dulu ya. Tadi pertanyaan dari siapa ya tadi? Mas Ilyas ya. Itu adalah penulisannya yang dibuat untuk memoir nanti itu seperti apa? Apakah seperti ilmiah ataukah seperti cerpen? Barangkali seperti itu ya, kurang lebih pertanyaannya. Ya, Kak. Ya, betul. Seperti itu. Bagaimana Pak Dio? Sepertinya ini yang menjawab seharusnya. Tulisan yang seperti apa yang dikumpulkan di dalam memoir nanti? Ya, beragaman lah tentang pesantren. Nggak masalah. Yang penting tidak ada unsur kebencian. Hate speech itu tidak dilarang. Baik. Jadi pertanyaannya bukan yang seperti karakter ilmiah ya, lebih ke cerita. Memoir Baik. itu sebenarnya apa karya ilmiah, fiksi atau non fiksi. Memoir ini kan kisah nyata. Jadi kalau misalnya
banyak kutipan yang bersifat ilmiah nggak masalah, tapi yang jelas ini pakemnya bukan pakem ilmiah tapi sertifikat narasi, tapi nyata. Ya, jadi seperti itu ya, Mas Ilyas ya. Jadi penulisannya lebih santai, bagaimana kehidupan yang diceritakan gitu. Jadi tidak seperti penulisan ilmiah yang benar-benar pakem dan kaku. Begitu ya Pak Dio? Siap. Ya, baik, sudah jelas ya. Baik, pertanyaan kedua. Ini tadi adalah tanggapan ya dari Mas Wahyu dan juga sekaligus pertanyaan. Pertanyaannya adalah ketika kita itu nanti menulis terus kemudian dicemooh untuk membangkitkan atau menyembuhkan, pertama menyembuhkan mental health dan membangkitkan semangat itu seperti apa, terus kemudian kisi-kisi kepenulisannya seperti apa. Barangkali untuk pertanyaan mental health dan dicemooh ini boleh deh untuk Ustadz Badruzaman ya. Nanti kisi-kisinya di Pak Dio lagi. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Mahya. Mohon maaf tadi sempat keluar ya. Saya kira lihat dulu siapa yang mencemooh, siapa yang menjelekan tulisan kita. Kalau itu adalah orang yang kita anggap lebih expert daripada kita, lebih hebat dari kita, itu adalah sebagai masukan kita gitu. Mungkin caranya beliau memang pedas kayak gitu, tapi itu bisa membangun. Apa salahnya kalau kita terima kayak gitu. Kalau yang mencemooh, yang menjelekan, yang menghina misalnya adalah yang mungkin belum pernah menulis sama sekali. Untuk apa itu kita dengarkan? Coba, kamu menulis ya itu. Silahkan kamu nulis dulu aja. Rasakan dulu perjuanganmu ketika menulis, baru kamu boleh berkomentar. Jadi apa yang disampaikan komentarnya itu dia belum pernah mengalami apa yang kita lakukan, prosesnya kita, ya kita cukup dengarkan aja kayak gitu. Dan kita bisa menyembuhkan itu, kalau saya itu biasanya dengan menulis yang lain meskipun belum terbit kayak gitu. Bisa aja menulis refleksi kayak gitu. Oh ternyata, tapi kalau memang itu masukannya bagus, ya kita terima kayak gitu. Kadang-kadang orang bisa mengkritik tapi dengan cara yang pedas kayak gitu. Dan itu memang konsekuensinya kita kayak gitu. Ketika kita menulis, kita nulis sudah mati kayak gitu. Istilahnya itu ketika kita nulis, kita selesai tulisannya, kita sudah mati atas tulisan itu. Orang mau berkomentar apa, monggo. Tetapi kalau kita masih mendengarkan itu, ya kita evaluasi kayak gitu. Kalau memang itu baik untuk kepenulisan kita selanjutnya, ya itu kita terima. Tetapi hiburan-hiburan mungkin kita butuhkan ya, misalnya mau ngopi atau mau healing, mau kemana, silahkan kayak gitu. Tetapi ya nggak usah didengarkan yang menyakitkan itu. Saya kira begitu Mas Wahyu. Oke, seperti itu ya Mas Wahyu. Terus kemudian kisi-kisinya tuh seperti apa Pak Dio untuk kepenulisan memoir nanti, kriterianya? Oh, sudah dikirim di grup. Sudah dikirim di grup. Sudah ada juga dari Mas Badrus. Secara umum ya 5 halaman cerita dibuka dengan opening saat awal mau pesantren, isinya bagaimana, kesan-kesannya, terus hal-hal yang inspiratif, ya ceritakan saja. Foto-foto saat di pesantren, saat ngaji dilampirkan 4 halaman. Itu kan menarik. Itu akan menjadi kenangan seumur hidup teman-teman. Ya, baik, seperti itu ya Mas Wahyu. Tadi sempat menyinggung sih. Tadi ya soal kemudian ketika menjadi content creator gitu, terus kemudian banyak yang mencemooh. Ya, kalau melihat cerita dari para pemateri tadi, mulai dari ceritanya Mas Badruzaman tadi yang sudah nulis banyak terus kemudian hilang, terus kemudian dari Ustadz Badruzaman, kemudian Ustadz Fajar yang kemudian sudah menulis novel, sudah dibaca, mau diterbitkan malah diambil alih sama orang, menyedihkan sekali, pun menjadi content creator gitu ya. Sama gitu, memiliki resiko-resiko tersendiri, termasuk juga head speech atau head comment. Nah, itu sekedar bisa ya. Jadi bagaimana cara menanggapinya? Ya tadi seperti Ustadz Badruzaman, dilihat dulu siapa yang berkomentar. Kalau saya itu lebih sensitif dikomentari oleh orang yang dekat justru. Lebih lebih mengena gitu. Tapi kalau misalnya yang mengomentari terlalu kenal itu
tidak terlalu, apalagi kita bisa membedakan ya, apakah itu kritik, apakah itu hinaan. Makanya kenapa di Indonesia ada pasal penghinaan yang membedakan dengan kritikan. Kalau itu penghinaan sudah menyangkut fisik, kemudian kepribadian kita, ya saya rasa itu tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau kritikannya itu memang terkait karya kita, ya kita perlu untuk mempertimbangkan. Tapi juga jangan lupa bahwa kita memiliki karakter gitu. Dan bagaimana cara membangkitkannya, kita harus berpikir bahwa biasanya orang yang mengkritik itu jauh lebih sedikit daripada orang yang mengapresiasi. Biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mematahkan harapan-harapan orang yang sudah mengapresiasi kita dengan 1 atau sampai 10 orang yang menjatuhkan kita. Terus kemudian kembali lagi ke niat awalnya seperti apa. Niat kita seperti apa, misalnya membuat konten adalah untuk dedikasi, untuk edukasi. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya mereka menyerang kita secara pribadi, kemanfaatannya lebih luas, ya kita tetap maju aja. Jadi ada kata-kata yang menarik, if you want to stop, remember when you stop. Ketika kita ingin berhenti, ingatlah kenapa kamu memulainya. Seperti itu. Itu kalau dari tanggapan Mas Wahyu soal konten kreatif. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Mas Wahyu, bagaimana sudah dari tanggapannya? Sudah cukup ya? Sudah cukup puas? Sudah mengusulkannya? Sudah tidak ada? Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga oleh Mas Kamal tadi cukup kompleks ya, menarik. Bagaimana untuk membangun konflik dan sejauh mana batasan kita itu menceritakan hal-hal yang cukup sensitif di pesantren kita. Karena santri kan dikenal tentang adabnya, begitu ya, menjaga nama baik guru dan sebagainya. Itu seperti apa? Tanggapi nih oleh Ustaz Fajar, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Saya pas dengar pertanyaan ini, wah, ini pertanyaan kalau ditaruh ke saya nih, saya gimana jawabnya nih? Bagus banget soalnya. Iya, menarik sekali memang. Bukan kan dong, Mas Taman? Saya coba jawab sederhana aja ya. Kembali ke materi yang tadi dijelaskan oleh Mas Badrus Zaman, bahwa memoir itu menceritakan tentang pengalaman pribadi. Jadi fokusannya di sana, pengalaman pribadi yang kita ceritakan dalam bentuk tulisan. Bahasanya pun juga bahasa yang sangat-sangat santai, nggak perlu sekaku dan seilmiah biasanya kita nulis artikel. Jadi ketika kita baca ataupun ketika orang membaca pun akan terhanyut dengan cerita yang kita ceritakan. Jadi kalau misalkan dalam cerita kita ternyata ada momen di mana ini merupakan sebuah aib lembaga atau sebuah aib teman kita, ya kembali ke pribadi sendiri, mau menceritakan itu atau enggak. Kalau mau menceritakan itu, saran saya cuma ganti saja nama tempat ataupun nama tokoh yang kita ceritakan. Karena beberapa memoir yang udah saya tulis, terutama memoir yang dibully kemarin yang terakhir, itu kan merupakan aib buat orang yang pernah membuli saya. Gitu. Tapi di situ ada sudut pandang yang saya harus menceritakan apa yang saya lakukan ketika saya dibully. Jadi fokusan saya dalam cerita kapasitasnya lebih banyak di sana. Jadi bagaimana mereka membuli saya ceritakan lebih sedikit, tapi proses saya melawan pembulian itu yang saya ceritakan lebih banyak dalam memoir saya. Seperti itu. Jadi ya fokusannya adalah menulis tentang perjalanan pribadi, jangan menceritakan pengalaman dari sudut pandang yang lain, karena kita lebih tertarik dengan sudut pandang kalian menceritakan kalian sendiri. Karena saya ketika membaca naskah-naskah memoir itu saya merasa tertarik aja dengan naskah-naskah teman-teman yang sudah terbit itu. Ternyata kisahnya luar biasa, wah gitu. Bahkan kemarin saya ngisi seminar di salah satu pondok pesantren pengelolaan dari alumni haji di Solo. Di sana ada 12 santri dengan tingkatan yang berbeda. Dari 12 santri itu yang ikut nulis cuma ada 5, dan naskah ini 5-nya sudah ada di saya yang akan siap saya berikan ke Mas Nadia. Seperti itu. Dan kisah-kisah mereka pun ya luar biasa, karena ketika mereka
menceritakan pengalaman pribadi mereka, proses mereka menjadi santri ataupun perjalanan mereka menjadi santri, itu suatu hal, wah, ternyata luar biasa sekali. Jadi fokusannya ke sana. Apabila di situ ada aib-aib, ya bagaimana kita mengolah saja. Jangan gunakan aib itu sebagai premis yang begitu banyak, tapi gunakan itu sebagai premis awal. Nah, sisa ceritanya adalah bagaimana proses kita. Itu aja satu. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Bagaimana Mas Zaman atas tanggapannya? Iya, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Jadi istilahnya boleh diceritakan tapi disensor ya atau diganti lah. Terus kemudian lebih fokus bagaimana memberikan solusi dan menghadapinya dibanding konflik itu sendiri. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir ya dari Mas Ilham tadi soal sudut pandang. Apakah sudut pandangnya itu hanya satu orang yang menceritakan atau yang menulis, atau boleh nih ditambah dengan sudut pandang lain? Begitu ya Mas Ilham ya? Oke, baik, ya, ditanggapi oleh Ustadz Badruzan. Gimana nih soal sudut pandang kepenulisan? Yang ngapa-ngapa kelihatan banget ini. Saya dari Tegal tapi kayaknya nggak ngapa-ngapa sekali. Baik Mas Ilham, saya kira tadi kita kembali ke awal bahwa memoir itu pengalaman pribadi, cerita kita secara pribadi. Artinya kita berada di posisi sana, kita menuliskan tentang kisah kita. Kalau toh kemudian kita bersinggungan dengan orang lain, kita bersetuju dengan orang lain, ya itu dimasukkan sebagai kisah kita kayak gitu. Tetapi tetap bahwa peran utamanya adalah kita. Jadi kita sebagai penulis yang memiliki kisah, yang memiliki cerita, kita yang ditampilkan. Lah orang lain seperti contohnya di tulisan tadi yang saya share itu, misalnya di sana ada beberapa tokoh yang saya sebutkan. Nah itu ya kita tampilkan kayak gitu. Ada komunikasi antara penulis dengan orang lain, itu kita tampilkan kayak gitu. Sehingga sudut pandangnya menjadi lebih hidup kayak gitu. Kemudian terkait dengan membangun konflik gitu ya. Barangkali antara yang kita baca dengan menurut penulis memang berbeda versi kayak gitu, sehingga yang menurut penulis adalah konflik, menurut pembaca yang punya versi masing-masing, punya versi sendiri, itu belum konflik. Tetapi untuk membangun konflik itu kita ya mulai dari apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan di sana. Tulisnya kemana? Nah nanti konfliknya bentuknya seperti apa, kita tulis. Kemudian saya ikut menyinggung tadi yang dari Mas Zaman. Ketika ingin menulis wacana-wacana yang seperti itu dalam konteks memoir ini ya saya kira kesulitan kayak gitu karena bentuknya mungkin wacana, opini kayak gitu. Nah Mas Zaman bisa menulis di tempat lain yang bentuknya mungkin esai, opini atau wacana lain, misalnya tentang bagaimana bangun pesantren yang aman dari kekerasan seksual, dari pelecehan seksual, kemudian pendidikan yang ramah ala pesantren itu seperti apa, kita gaungkan di sana di tempat yang lain, artinya di tulisan yang lain kayak gitu. Itu lebih efektif kayak gitu, sehingga tulisannya mungkin bentuknya bukan memoir. Tapi kalau memang punya riwayat, punya pengalaman pernah dibully, saya juga pernah ya itu kita bisa tulis kayak tadi seperti yang Mas Daniel katakan, kita bisa sensor orang-orang yang tadi aibnya mereka kayak gitu. Saya kira begitu Mbak Mahia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Zaman. Baik, demikian ya teman-teman semua. Terima kasih yang telah hadir. Saya rasa tanpa disimpulkan, teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya karena sangat jelas begitu ya. Karena tadi kita adalah sesinya diskusi. Wah, saya pengen menyapa teman-teman saya dulu nih yang hadir pada hari ini. Ada Mas Ananda Indra Firmana. Bagaimana kabarnya Mas? Di mana sekarang? Nggak on cam. Oke, ada Ustazah Arni Nur Fitri di Jakarta ya. On cam dong. Bagi malu-malu semua nih, terima kasih juga untuk Mbak Sela. Wah, nanti untuk program kepenulisan ke depan bisa nih berbicara di media Mbak. Siap.
Jadi kemarin kami bekerja sama nih sama Mbak Sela dari Satripedia. Bisa nih ke depannya biar nggak bingung lagi cari penerbit ya. Iya, kalau komunitas kita dukung. Boleh Kak Sela. Yang mau bergabung. Boleh banget. Nah, ini semangatnya luar biasa ini. Asal dikirim ya, nanti kita terbitin bareng-bareng berjemaah. Siap. Antologinya masih dibuka enggak, Pak? Oh, masih banyak sekali, ada 10 tema loh. Nanti mau Setelah ini ada memoir Rasulullah. Oh, banyak banget. Insya Allah minta infonya Mbak Maya. Oke, siap, nanti bisa disambungkan ya. Oke, siap Mbak Maya. Oke, terima kasih juga nih Mbak Eva, Mbak Lutfia, dan juga teman-teman yang lain. Ya, demikian tadi adalah workshop kepenulisan, baik dari teknik, kemudian pengembangan ide, bagaimana kita menempatkan diri, dan barangkali Pak Dio nanti untuk kedepannya ketika kita workshop boleh nih penjelasan tentang acaranya dulu, misalnya kayak memoir dijelaskan dulu tentang memoir, kemudian artikel atau antologi begitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pandangan sebenarnya memoir itu apa, antologi itu apa, dan lain-lain gitu barangkali ya. Boleh. Oke, baik. Oke, untuk sesi foto bersama diserahkan kepada MC seperti ini. Baik, terima kasih kami serahkan kepada Mas Adip ya. Saya Mahayatul Fikriya selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan terima kasih atas segala partisipasi dan apresiasinya, terutama kepada para pemateri, Ustadz Badruzzaman, Ustadz Fajar, Fadil, dan juga semangat antusias teman-teman semua yang ada di sini. Idina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Boleh, tapi setelah ini. Setelah ditutup. Baik, iya setelah ini. Iya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Adip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semua sekalian, telah kita ikuti sama rangkaian acara kita pada malam hari ini. Ada banyak bahasan metode, teknik, pengalaman, dan juga kiat-kiat dalam menulis memoir yang telah kita simak di sesi workshop sebelumnya. Oh iya, sebelum sampai ke penghujung acara, sebelum tutup ada 1-2 kata-kata lagi buat Kak Dio selaku. Iya, enggak ada. Nanti kalau yang mau nanya-nanya boleh. Iya. Oh ya, nanti bisa berlanjut ke WhatsApp group lah ya atau apa. Iya. Lalu sampailah kita pada penghujung acara, ya ini penutup. Dan sebelum kita tutup, boleh teman-teman di sini semua on cam kita foto bersama lah ya. Silakan open cam. Sekarang ada 27 peserta, 26 ya. 34 Mas. Banyak loh. 34 loh ini. Oh 34. Oh ya, aku yang kelas yang lainnya. 1, 2, 3. Sudah sebelum saya yang mau tahu saya kirim di grup. 1, 2, 3. Nanti di TikTokin sama Mbak Mahia. Oh, ada yang baru daftar. Ini cara nextnya gimana ya? Saya kayaknya bisa semua Caranya gimana cara supaya bisa semua? Nanti boleh bantu. Iya, di pengaturan. Di pengaturannya itu nanti slide-nya dikecilkan, jadi nanti kecil-kecil banyak. Di pengaturan, caranya gimana caranya? Di titik 3 Mu'anako. Di titik 3. Terus? Di titik 3 ubah tata letak, kemudian ubinnya dimaksimalkan. Ubah tata letak? Ya, terus kemudian bersusun. Yang apa? Yang bersusun, ya. Terus kemudian yang itu auto, terus spot bar. Oh, spotnya harusnya tadi di spot tadi ya. Harusnya tadi di spot. Iya, oke. Tadi saya tadi sempat nyepot sih.
nyepot kayak tadi saya nge-spot saya tadi. Iya, ini harus seperti ini. Aku lupa. Itu terus jumlah maksimum potongan foto akan ditampilkan bergantung pada ukuran. Jadi dimaksimalkan aja Pak Dio paling kanan. Itu nanti semua masuk di frame-nya. Kayaknya beda level ya gitu. Iya. Aku baru ngerti, makasih ilmunya. Iya, jadi ayo open cam semua. Penulis Indonesia. Kita berharap dan berdoa tahun depan 30 ini ya. 30 yang ada di sini menulis buku tunggal dan diterbitkan di media. Satu buku. Mas Indra boleh nih, Mbak Eva. Mbak Mahir juga nulis apa, nulis esai. Ya. Semuanya yang ada di sini kita doa bersama. Menulis buku tunggal, proyek pribadi itu penting banget. Semua orang punya proyek pribadi penting banget. Serius. Tadi mau nanya silakan, ini acara sudah tutup tapi ini foto dulu. Ya foto aja, belum difoto. 1, 2, 3. Saya kirim ke grup. Ini gimana? Aku malah nggak bisa. Ya Allah, di posenya oke dikit tuh dong, Dip. 3. Enggak, saya nggak bisa keluar. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Soalnya mungkin barangkali bisa. Oh iya, ini udah bisa ini. Udah bisa ya. Oh iya, ya Allah ya. Google ternyata banyak fiturnya sebenarnya. Yang rekam bisa nggak? Yang rekam belum ya? Ya kalau Iya. Sudah tak polin ini. Belum kena semua kalau udah dipolin. Oh, ini sudah tak polin. Lah ini sudah tak polin. Iya, mau muter lagi boleh, nanti di-share di story di tag di media ya. Tag saya juga. Oke. Ya, tadi yang mau nanya siapa ya? Boleh nanya bebas. Baik, silakan ya diskusi bebas. Saya mau ngambil makan dulu. Iya, terima kasih banyak Kak Adi, Mbak Mahia, Mas Badrus, Mas Fajar dan semua yang hadir. Sesi bebas ya. Monggo tanya sebebas saya sampai jam 10 oke aja. Silakan. Mau menulis, menerbitkan buku, komunitas kerjasama, apapun tentang penerbitan tentunya ya, tentang proses dan penerbitan konteksnya. Yang punya naskah boleh atau mungkin ingin saya lamar naskahnya, boleh banget. Ingin mengajukan naskah juga boleh. Silakan. Mas Dio. Iya, nggih. Ini aku peserta yang paling tua nih di sini. Oh, enggak, aku gini. Aku juga banyak diskusi sama Mas Dio tentang pengertian santri. Mau menulis sebenarnya, mau ikut menulis dari tentang santri ini. Cuma aku mau nanya sama Pak Ustadz Fajarin sama Gus Badrus ya. Sebenarnya pengertian santri bagaimana? Karena aku belajar agama itu nyantri bukan sih? Itu aja pertanyaannya. Aku udah banyak diskusi sama Mas Dio. Boleh katanya. Tapi coba sekarang dari kacamata para santri bagaimana ya ini? Karena ada santri virtual sekarang. Iya. Apakah itu santri? Kalau suamiku bilang bukan, itu bukan santri. Kamu nggak bisa nulis kayak begitu. Secara umum nggak merasakan hidupnya bagaimana santri itu. Adalah orang yang tinggal di pondok pesantren. Nah, tapi kan ada santri kalau santri virtual seperti yang ngajinya Ulil Abdur Abdal itu kan kita santri virtualnya beliau. Sekarang Mas Dari sama Mas Fajar menjawab pertanyaan dari Mbak Nova. Silakan. Kalau saya secara pribadi kembali ke ini BBI. Ini baru aja santri. Karena tadi saya mencoba benar nggak ya? Ternyata benar bahwa santri itu adalah orang yang mendalami agama Islam. Yang pertama.
Terus pengertian kedua adalah orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh atau orang yang saleh. Ini kalau pengertian dari KBBI. Nah, jadi patokan dari itu sama saja. Betul sekali. Jadi betul, saya sepakat Mas Fajar. Jadi Nova. Saya nambahin Mas Dio. Ya silakan. Kalau saya Bu Nova, kalau saya itu pakai pendapatnya Gusmus, Yahya Mustafa Bubri Rembang. Santri itu tidak hanya yang mondok saja, tapi siapa yang punya kepribadian seperti santri, kepribadian baik, dia adalah santri. Jadi Mbak Nova ya santri juga. Tapi bagaimana kepribadian baik, kepribadian seperti santri? Itu definisinya khusus ya? Solehah lah katakanlah. Oh, salah. Ya tentunya itu solehah. Nah, ini argumen terus sama suami. Jadi karena dia pernah di pesantren, jadinya enggak mungkin begini, mungkin Bapak Mbak Nova menganggap bahwa santri itu orang yang tinggal di enggak. Santri santri kan dari bahasa Jawa loh artinya. Santri nyantrik itu kan dari bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kan KBBI sudah tepat, itu memang dari definisi orang yang belajar agama, orang yang taat beribadah itu santri. Baik. Oke, terima kasih. Orang yang mendalami ilmu agama, santri. Ya, karena santri ini identik dengan agama Islam, ya kan ya, maka kalau yang lain cantrik ya, nyantrik begitu, nyantrik begitu. Itu sebenarnya masih ada rumpun bahasa yang sama. Oke. Terima kasih, syukran. Afwan, terima kasih. Jadi ditunggu ya Mbak Nova ya. Saya pun masih ngaji virtual. Masih di YouTube, di banyak lah. Masih. Oke. Baik. Yang lain mungkin, makasih Mbak Nova. Terima kasih. Yang lain? Dari Mbak Sela ya? Ustaz, ana izin keluar ya Ustaz. Iya. Gak ada pertanyaan lagi? Ilmunya. Alhamdulillah. Nanti nyusul. Kalau belum ada atau ada? Ya, selesai. Belum ada Ustaz. Belum ada. Yang lain mungkin? Mau izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Kalau misalkan mau nerbitin buku, itu untuk syaratnya apa aja ya Pak? Oh iya, saya kirimi ya. Saya kirimi di grup. Terbit buku atau ngirim naskah itu beda. Kalau nerbitin buku berarti kerjasama, ngirim naskah secara umum. Nerbitin buku. Iya. Kalau nerbitin buku ya naskah lengkap itu saja. Terus mau dicetak berapa? Ya sesederhana itu. Ini saya kirim untuk persyaratan umumnya. Ini ya, saya kirim di grup aja ya. Kakak ikut di grup enggak? Belum masuk kebetulan. Ya ini saya kirim di ini aja. Nah ini di kolom Google Form itu adalah syarat umum menerbitkan buku, mengirim naskah. Ya kalau misalnya buku gampang, punya naskah lengkap, terus mau dicetak berapa, sudah kita cetak, kita terbitin, udah gitu aja, sederhana kan? Begitu. Punya naskah? Ya, yang lain mungkin? Halo. Apa? Terdengar? Nggak terdengar. Aku mau nimbrung aja Mas soal santri tadi. Tadi beberapa teman kan udah jelasin apa sih sebenarnya definisi yang
tepat untuk atau definisi sesuai makna masing-masing sih soal santri. Di sini aku cocok sama pemaknaan santri oleh Ahmad Dhofir Zohri atau yang biasa dipanggil Gus Dhofir lah. Gus Dhofir bilang itu kalau santri itu punya ada falsafah tersendiri dari masing-masing hurufnya, dari sin, nun, ta, roh, dan yang terakhir ya. Sin itu salik ilalahi roh, nun itu naib anil masayih, ta itu tarik anil ma'asi, roh itu rohib ilal khair, dan yang terakhir ya itu yarju salama. Nah, di ini aku dapat penjelasan ini dari bukunya Gus Dhofir yang judulnya Peradaban Sarung. Di bagian akhir Gus Dhofir bilang kalau 5 falsafah santri yang mencerminkan diri sebagai pribadi tadi, mulai dari kejelasan orientasi hidup, menjadi penerus para guru, mendalam nasihat, cenderung untuk selalu berbuat baik dan senantiasa optimis akan keselamatan dunia akhirat. Ini adalah pedoman hidup kaum santri yang akan terus dipegang jadi pedoman hidup sampai meninggal gitu. Oleh karena itu, bahkan di sini Gus Dhofir memberi penegasan, meski Anda tidak pernah belajar secara resmi di pesantren, jika Anda memiliki kelima prinsip falsafah tersebut dan sungguh-sungguh Anda yakini dan hayati untuk kemudian diterapkan dalam rutinitas keseharian, maka Anda adalah seorang santri. Aku setuju aja sih soal definisi santri oleh Gus Dhofir ini. Ya, aku urun rembuk aja. Mungkin teman-teman punya definisi yang lain. Oke, terima kasih. Iya, tadi pembacaan saya juga sama. Nanti saya kirimi ada kajiannya, kajian teori santri menurut Thomas Dhofir. Iya, dari cantrik asal mulanya. Yang lain, kalau belum ada, nanti kita jumpa setelah tanggal 10 November. Kita akan bahas tentang, ya belum masuk ke grup, chat aja di WA, nanti akan dimasukkan ke grup tentang proyek pribadi masing-masing. Terima kasih Kak Adib. Semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Ustaz Fajar. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Pak.